Shalom sahabat Mitra Rema, hari ini tanggal 1 Oktober 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal 10 ayat 22a yang berkata demikian, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul kaya karena diberkati Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya sedikit orang yang mau kaya karena diberkati Tuhan. Mengapa? Karena ada prosesnya, saudara. Tapi ada begitu banyak orang yang mau jadi kaya karena mereka merampasi orang lain, merampasi milik orang lain, mereka korupsi, mereka pergi ke dukun dan dukun itu menipu mereka, memindahkan harta-harta orang lain kepada mereka dan seterusnya. Tapi yang mau kita bahas hari ini adalah kaya karena diberkati Tuhan. Saya punya 3 poin yang mau saya share hari ini buat saudara, dan kita mau belajar bahwa kita bisa menjadi kaya hanya karena diberkati Tuhan. Dan saya mengangkat satu tokoh Alkitab hari ini, khusus satu tokoh, yaitu tokoh Ishak. Kita mau lihat poin pertama, menjadi kaya karena diberkati Tuhan. Yang pertama, Kejadian 25 ayat yang ke-11. Saya bacakan ini buat saudara. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak. Saya berhenti di kalimat itu. Jadi waktu ayah Ishak mati, Allah memberkati Ishak. Waktu Abraham mati, Allah memberkati Ishak. Tidak ada persetujuan Allah dengan Ishak. Allah tidak butuh Ishak setuju atau tidak. Ishak tidak merengek berkat dari Allah. Ishak tidak datang nangis-nangis dan minta Allah memberkati ketika ayahnya meninggal. Tapi ketika Abraham meninggal, secara otomatis Allah memberkati Ishak. Mengapa? Ada warisan berkat rohani yang Ishak dapatkan dari Allah karena ayahnya hidup taat, setia, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Poin 1 ini mau bicara buat saudara dan saya bahwa jika seseorang taat dan setia di dalam keluarganya kepada Allah, maka dia bisa mewariskan berkat Allah itu kepada keturunannya. Jadi waktu Allah memberkati Ishak, Allah mewarisi berkat yang Allah berikan kepada ayahnya Abraham itu turun kepada Ishak. Tuhan juga mau bilang buat saudara dan saya, sadar atau tidak sadar, terkadang saudara dan saya juga diberkati secara rohani oleh Allah, karena orang tua kita diberkati oleh Allah terlebih dahulu. Ada warisan berkat Allah yang mengalir kepada orang tua kita, itu diberikan Allah kepada kita menjadi berkat setelah orang tua kita meninggal. Dan Ishak mendapatkan berkat Allah ini ketika ayahnya meninggal. Poin yang kedua, Kejadian 26 ayat 1, 2, 12, dan 13. Allah memberkati Ishak di sana, di ayat itu kalau saudara baca, karena ada beberapa hal yang harus Ishak lakukan. Yang pertama, Ishak mendapat firman Allah. Ketika Ishak mau melarikan diri dari daerah di mana Allah akan memberkati dia, Allah menahan Ishak dan mencegah Ishak untuk tidak meninggalkan daerah itu. Dan Ishak taat. Dan yang kedua, Ishak menabur di ladang yang baru yang Allah perintahkan. Saya ulangi, dia menabur di ladang yang baru yang Allah perintahkan, dan taburan itu dia kerjakan di masa kekeringan atau masa kelaparan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Ishak bertahan di daerah itu karena Allah berfirman. Karena firman Allah menjamin Ishak, dan Ishak mengikutinya. Dan setelah itu di ayat 12 dan 13, Ishak menuai 100 kali lipat. Ishak dibuat kaya, makin kaya, dan sangat kaya.
Ishak kaya karena diberkati Tuhan. Diberkati benih yang Ishak tabur di ladang pada zaman kekeringan itu, dan diberkati ladang itu karena Allah yang memerintahkan Ishak menabur di ladang itu sekalipun itu musim kekeringan dan kelaparan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang bagian yang kedua ini sulit kita jalan. Allah menahan kita di suatu tempat, sekalipun situasinya kering, situasinya kurang, situasinya tidak nyaman, tapi kemudian Allah berfirman untuk kita taat, dan ketika kita meresponinya, maka berkat Allah itu akan tercurah bagi kita seperti yang Ishak alami. Bahkan bukan itu saja, dan Alkitab berkata di ayat yang ke-13 di Kejadian 26 ini, Ishak menjadi sangat kaya. Dia kaya karena dia mengikuti firman yang Allah sampaikan bagi dia untuk tetap bertahan dan untuk menabur di ladang baru yang Allah siapkan bagi dia. Yang ketiga, yang terakhir, Kejadian 26 ayat yang ke-24, saya mau baca ini buat saudara. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya nih Ishak, serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau." Saya berhenti di situ. Jadi yang ketiga, Ishak menjadi kaya karena Allah memberkati dia dengan penyertaan Allah. Ada berkat penyertaan Allah yang membuat Ishak diberkati sehingga dia menjadi kaya. Berkat di poin 3 ini juga diturunkan bagi Yusuf. Kalau saudara baca, ketika Allah menyertai Yusuf, maka Yusuf diberkati. Apa yang dia kerjakan dibuat berhasil, dia diberkati. Ada berapa banyak saudara dan saya tidak menyadari poin 3 ini, bahwa kehadiran Allah, penyertaan Allah dalam kehidupan kita itu menjadi kunci saudara dan saya menjadi kaya dan diberkati. Saya ulang, penyertaan Allah dalam kehidupan saudara dan saya itu menjadi kunci kekayaan Allah, dan berkat Allah itu mengalir dalam hidup kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena perjuangan kita, bukan karena yang lain, tapi karena penyertaan Allah ada di dalam hidup kita. Tuhan mau bilang di poin 3 ini buat saudara dan saya bahwa ada banyak anak Tuhan yang kaya dalam pelayanan karena Allah menyertai pelayanannya. Ada banyak anak Tuhan yang kaya dalam bisnis usahanya karena Allah menyertainya di dalam pekerjaan itu. Ada banyak anak Tuhan yang diberkati keluarganya karena Allah menyertainya. Karena Allah menyertainya. Lalu Allah memberkati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 poin ini mau menunjukkan buat saudara dan saya bahwa kaya bisa terjadi karena kita diberkati Tuhan. Kita menjadi kaya karena Allah memberkati kita. Ishak menjadi kaya karena 3 hal tadi. Ada warisan berkat yang Allah berikan kepada ayahnya turun kepada Ishak, Allah memberkati dia. Yang berikut, ketika dia mendapatkan firman dalam kondisi apa saja, dia melakukan firman itu lalu Allah memberkati dia dan dia menjadi kaya. Dan yang terakhir, ketika Allah menyertai Ishak, maka kekayaan Allah itu dan berkat Allah itu otomatis turun ke atas Ishak. Tuhan juga mau katakan hal yang sama buat saudara. Biar kita menangkap 3 poin ini dan kita mengalaminya. Kita bisa kaya hanya karena Allah memberkati kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi kaya karena diberkati Tuhan. Amin.